Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Submateri kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang kita dapatkan barokah, bermanfaat, dan kita dipermudah untuk memahaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dengan KD 3.13 memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. KD 4.13 menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. 2. Siswa dapat membangun perilaku peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. 3. Siswa dapat menganalisis kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. 4. Siswa dapat membuat rangkuman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ya? Yap, betul, gambar Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari kita baca adalah salah satu jasa dari Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Lalu, apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin dan siapa saja yang termasuk di dalamnya? Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari kata khulafa, bentuk jamak dari khalifah yang berarti pemimpin, dan Rasyidin yang berarti yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk. Ada 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. Dan 4. Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelarnya As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nama orang tua beliau yaitu Abu Quhafah At-Taimi dan Ummu Khair. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah tahun 571 Masehi.
Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar. Dia berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih mau menolong kami memerah susu seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya. Di antara jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu 1. Memerangi kaum murtad, orang yang enggan membayar zakat dan nabi-nabi palsu. 2. Memperluas wilayah Islam. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. 4. Mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Di antara sifat-sifat terpuji Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita teladani yaitu 1. Lemah lembut. 2. Rendah hati. 3. Sabar. 4. Adil dan bijaksana. 5. Suka bermusyawarah. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Umar bin Khattab. Nama asli beliau adalah Umar bin Abdul Uzza. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Gelarnya Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Beliau mendapat hidayah masuk Islam saat mendengar adiknya yang bernama Fatimah membaca surat Toha ayat 1-8. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau seorang yang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor khalifah karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Di antara jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab selama masa kepemimpinannya yaitu 1. Mendirikan departemen-departemen. 2. Mendirikan Baitul Mal. 3. Mengatur gaji. 4. Mengangkat hakim-hakim. 5. Perluasan wilayah ke Irak, Mesir, dan Palestina. Dan 6. Menetapkan penanggalan kalender Hijriah. Di antara sifat-sifat terpuji Umar bin Khattab yang bisa kita teladani yaitu 1. Cerdas, 2. Tegas, 3. Jujur, 4. Pemberani, 5. Mengutamakan kepentingan rakyatnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. 2. Ada 4 sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 3. Banyak jasa-jasa Khulafaur Rasyidin selama masa kepemimpinannya.
4. Dengan mengetahui riwayat hidup Khulafaur Rasyidin, kita bisa meneladani sifat-sifat mereka. Misalnya, kita bisa meneladani sikap rendah hati Abu Bakar dengan cara menghargai pendapat orang lain, menyapa teman terlebih dahulu, menyampaikan maaf, mengucapkan terima kasih, dan mengakui usaha orang lain. Kita bisa meneladani sikap jujur Umar bin Khattab dengan cara tidak mencontek saat ulangan, berkata sesuai kenyataan, dan mengakui kesalahan yang diperbuat. Untuk evaluasi, anak-anak bisa perhatikan soal berikut ini. Dari nama-nama yang tertera di layar, manakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Akhirnya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.